Dari awal tahun sampai saat ini, IHSG hanya bergerak naik 1,3%. Beberapa minggu terakhir, IHSG pun hanya berjalan di tempat. Para investor pun kebanyakan memilih wait and see. Apakah ini berarti peluang untuk kita memilih saat harga-harga belum bergerak naik? Aset apa saja yang akan menarik? Untuk saham seperti apa yang sebaiknya kita pilih? Berikut ini analisis pasar dan tips dari Erik Susanto, Head of Multi-Asset Spring Investments Indonesia. Secara keseluruhan, kita lihat pertumbuhan ekonomi dunia sudah cukup membaik ya, pasca pandemik. Namun demikian, kalau kita lihat, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat ini sudah mulai terlihat dampaknya. Seperti kita lihat, business confidence, consumer confidence ini sudah cukup menurun ya. Nah, untuk tahun ini, bahkan sampai tahun ke depan, sebenarnya concern utama dari pelaku pasar adalah terkait dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat ya. Nah, kalau kita lihat pada pertemuan FOMC pada minggu lalu, tepatnya 20 September, di situ memang Fed belum menaikkan suku bunga. Tapi The Fed juga mengindikasikan nih, mungkin masih ada kenaikan satu kali lagi di akhir tahun ini, entah di November atau di Desember. Dan The Fed juga bilang dia akan menjaga suku bunga tetap tinggi hingga akhir tahun depan untuk melawan inflasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat kenaikan suku bunga The Fed ini tentunya akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia ya. Terutama apalagi kalau BI tetap kekeh untuk mempertahankan suku bunganya di level saat ini. Artinya apa? Artinya suku bunga The Fed dan suku bunga BI ini akan berada di level yang sama, which is di 5,75% gitu. Nah, jika hal ini akan dibiarkan, ini akan tentunya memberikan dampak negatif pada kelas aset rupiah. Di mana kalau kita lihat sekarang rupiah cenderung terkoreksi ke level 15.500. Kalau saya bilang secara umum peluang itu akan selalu tetap ada ya. Namun kita lihat bahwa tahun depan itu ketidakpastiannya masih tetap cukup tinggi ya. Terutama dari segi kenaikan suku bunga The Fed yang tadi saya sempat sebutkan. Yang kedua adalah dari segi politik. Karena Indonesia dan Amerika ini akan memasuki tahun politik, tahun pemilu di tahun depan. Ya. Untuk kelas aset pendapatan tetap, ya kami melihat bahwa kenaikan imbal hasil obligasi yang 10 tahun sekarang itu sudah ada di level yang cukup menarik. Hari ini itu di 6,85%. Tapi kalau kita lihat US Treasury atau imbal hasil obligasi pemerintah Amerika yang 10 tahun, itu sekarang udah ada di level 4,5%. Ini level sekitar 8 tahun tertinggi. Nah, jika imbal hasil atau US Treasury ini terkoreksi lagi, tentunya masih akan menekan instrumen obligasi Indonesia. Nah, sedangkan untuk pasar saham, kan kita ngelihat bahwa indeks ini sekarang cukup stagnan ya di kisaran level 7.000 ya. Dan kalau kita bilang bahwa di ekonomi sendiri sekarang ini terjadi K-shape recovery. Artinya orang yang berpendapatan menengah ke atas ini semakin kaya. Terlihat dari tabungannya yang 2 miliar ke atas, ini dari data LPS 1 tahun terakhir yang per Juli itu naik 6,4%, sedangkan orang yang menengah ke bawah itu yang tabungannya di bawah 200 juta itu hanya naik 2%. Jadi data ini mengindikasikan bahwa terjadi kesenjangan yang makin melebar. Biasanya justru kalau di tahun-tahun sebelumnya justru kedua kelas aset ini tumbuh bersamaan. Tabungannya itu naik 8-10%. Makanya untuk pemilihan kelas saham itu kita harus menjadi sangat selektif. Kita melihat bagaimana potensinya di mana, dan fund manager juga harus benar-benar melakukan analisa bottom up yang dalam untuk mencari potensi dari investasi di kelas aset pasar saham. Kalau menurut saya, yang pertama tentu saja di level saat ini
kelas aset pendapatan tetap ini menjadi yang lebih menarik ya, karena kita tahu bahwa tahun depan temanya pemotongan suku bunga gitu ya. Market memperkirakan ada 3 kali pemotongan suku bunga The Fed mendekati akhir tahun ya. Artinya ketika suku bunga The Fed ini dipotong, pasar obligasi ini akan menarik. Nah, cuman kita belum tahu nih apakah masih ada potensi koreksi atau enggak, makanya investor perlu melakukan diversifikasi sekaligus juga dollar cost averaging. Jika terjadi potensi penurunan yang cukup dalam, investor bisa memanfaatkan kondisi pasar itu menjadi peluang untuk membeli kembali. Untuk pasar obligasi, sebenarnya kalau saya sendiri ngelihat bahwa obligasi yang bertenor pendek ini akan memberikan potensi yang cukup baik ya. Gitu. Dari mana? Karena sebenarnya jika terjadi pemotongan suku bunga di Amerika yang mungkin akan diikuti oleh Bank Indonesia, itu akan ada pergeseran kurva imbal hasil. Di mana yang pendek ini akan turun lebih banyak gitu. Yang menyebabkan nanti obligasi bertenor pendek tentunya akan memberikan kinerja yang jauh lebih baik gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk kelas aset pasar saham gitu, kita menyukai sektor-sektor yang berbasis defensif dan domestik. Misalnya, kalau boleh disebutkan, kita menyukai sektor perbankan, kita menyukai sektor telekomunikasi, dan kita juga menyukai sektor konsumsi. Nah, 3 sektor ini kami yakini ini adalah 3 sektor yang juga diuntungkan dengan adanya pemilu. Seperti itu. Namun, seperti yang tadi saya jelaskan, dengan adanya K-shape recovery, kita harus sangat selektif dalam memilih saham. Bukan berarti semua saham perbankan akan naik, bukan berarti semua saham consumer akan naik. Kita harus melihat pasar mana atau perusahaan mana yang tentunya akan diuntungkan dengan adanya kondisi pasar dan ekonomi pada saat ini. Sebenarnya dari kelas marketnya ya, tadi yang saya bilang bahwa kelas pendapatan menengah ke atas ini kelihatan dari tabungannya itu bertambah banyak. Hal ini kelihatan dari beberapa perusahaan yang laporan keuangannya itu income-nya dari kelas menengah ke atas. Itu terjadi lompatan atau kenaikan revenue dan juga keuntungan. Sedangkan untuk yang menengah ke bawah itu justru laporan keuangannya itu sangat jelek itu. Saya tidak menyebutkan namanya, tapi ini sangat jelas sekali terlihat kesenjangan dari laporan ini. Makanya kita harus berfokus kira-kira potensi mana sih yang justrunya akan diuntungkan gitu.